Nyonya M, silahkan masuk. Monggo silahkan duduk, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Isna. Ada yang bisa saya bantu? Eh, ini Bu, saya kan sudah 2 bulan menikah dan rencananya ingin memiliki anak. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi orang tua? Oh, nggih. Sebelumnya saya tanyakan dulu nggih, ini suaminya di mana, Bu? Suaminya sedang berlayar, Ibu. Oh ya, ini dari data-data jenengan, suami sama jenengan masih muda nggih, masih umur 21 tahun dan 22. Di sini akan saya jelaskan tentang kesiapan menjadi orang tua nggih. Tanggung jawab sebagai orang tua itu memang sangat besar nggih. Makanya sebelum kita menjadi orang tua, kita juga harus mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologis maupun finansial. Persiapan secara fisik yang dimaksud yaitu tentang persiapan jenengan, terutama untuk menghindari kebiasaan merokok atau kebiasaan meminum alkohol. Sebisa mungkin dihindari nggih, terutama suami jenengan. Karena walaupun jenengan tidak merokok, jenengan bisa bisa termasuk perokok pasif karena terkena asap rokok dari suami jenengan. Kemudian calon orang tua juga harus mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, mengurangi makanan yang manis dan mengurangi makanan yang asin. Karena itu juga beresiko pada nanti pas saat jenengan hamil. Kemudian persiapan psikologis yaitu tentang kesiapan psikologis jenengan. Karena menjadi orang tua itu suatu pengalaman yang istimewa ya, ketika pasangan suami istri itu memiliki seorang anak. Kemudian tentang persiapan finansial. Persiapan finansial itu bisa dilakukan sebelum jenengan memiliki anak atau sebelum jenengan hamil. Jadi mulai sekarang sudah mulai menabung deh Bu nggih, karena saat kita memiliki anak, kita juga harus memikirkan masa depan anak. Kemana tentang gizi anak tersebut. Gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi itu kan juga membutuhkan biaya. Jadi kita harus mulai untuk menabung gitu nggih Bu nggih. Kemudian tentang orang tua yang sukses mendidik anaknya. Yang pertama yaitu tentang jenengan bisa mengenali untuk menjadi orang tua yang sukses, kita harus mengenali tentang anaknya, yaitu memperlakukan anak sesuai dengan karakternya. Jadi kita nggak boleh memberikan label kepada anaknya itu anak ini nakal, anak ini pemalas, itu nggak boleh nggak Bu. Jadi harus menciptakan positive vibe. Jadi harus memberikan masukan yang positif-positif. Misalkan anaknya nakal, itu jangan dikatain nakal, harus dilakukan dengan baik, menyebutnya dengan yang baik gitu nggih Bu. Menyebutnya dengan anak soleh, anak soleha gitu nggih Bu. Kemudian menghargai perilaku anak yang baik. Jadi misalkan anak itu melakukan hal yang baik, kita juga harus memujinya. Jadi anak itu bisa mengetahui antara mana yang baik, mana yang benar, dia harus diberitahu sedini mungkin. Kemudian melibatkan anak dalam keputusan apapun. Contohnya saat jenengan memilihkan sekolah anak, anak juga harus dilibatkan, memberikan pilihan kepada anak, apakah anak itu setuju dengan sekolah yang kita pilihkan atau mainan yang kita belikan, itu anak harus dilibatkan gitu nggih Bu. Kemudian selalu mendekatkan diri kepada anak. Jadi sebagai orang tua kita itu tidak cuma melahirkan anak gitu aja, tapi kita juga berkewajiban tentang mendidik tentang nilai-nilai moral anak tersebut. Kemudian menyediakan waktu khusus untuk anak. Jadi jangan sibuk sendiri nggih, jangan main HP terus. Jadi anak juga harus diperhatikan tentang perkembangannya. Kemudian menegakkan disiplin. Nah, menegakkan disiplin ini mungkin agak kalau di masyarakat kita kadang anak salah diketawakan. Nah, itu salah nggih Bu. Jadi anak salah walaupun sedini mungkin, walaupun anak itu masih kecil, harus kita lakukan kalau salah kita ingatkan. Jangan diketawakan, karena sekali kita ketawakan pas saat anak itu salah, nanti dia nggak tahu itu salah, itu benar, itu nggak tahu nggih Bu nggih.
Kemudian memberikan panutan kepada anak. Yang dimaksud di sini yaitu anak peniru ulung, Bu. Jadi kalau jenengan menginginkan anak itu baik, mulailah dari diri jenengan sendiri. Kita harus menyentuhkan yang baik-baik dulu. Jadi apa yang anak lihat itu yang nantinya dicontoh anak kita. Kemudian memberikan ungkapan kasih sayang, sering-sering mencium anak, mengatakan bunda sayang sama adik, atau mengatakan I love you kepada anak, itu sebagai ungkapan rasa sayang kita kepada anak. Kemudian melakukan komunikasi secara tepat. Biasanya komunikasi secara tepat ini dilakukan pada saat anak sebelum tidur. Jadi melakukan kayak deep talk gitu nggih Bu, dari hati ke hati, menceritakan, menanyakan gimana aktivitas anak tadi selama anak kita tinggalkan, atau pas jenengan mau tidur gitu ditanya selama satu hari ini apa pengalaman yang dilakukan anak gitu nggih Bu. Kemudian tentang masalah dingin, jadi kita harus menjaga kehangatan anak juga, karena terutama kalau malam ya biasanya kan ini sudah banyak dari penjelasan yang saya berikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Alhamdulillah sudah cukup paham Bu. Oke, kemudian ini saya lanjutkan nggih Bu nggih. Dari hal-hal yang tadi saya jelaskan itu, kenapa kok kita harus siap menjadi orang tua, baik secara fisik, finansial, psikologis, itu supaya anak kita menjadi anak yang stabil, anak yang tidak terganggu emosinya. Kemudian menjadi orang tua juga harus mempersiapkan secara fisik juga nggih, sehingga menghindari akibat dari perkembangan yang buruk, yaitu bisa mengakibatkan anak menjadi kriminal. Jadi semua yang saya atur tadi ke jenengan itu untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi kepada anak. Kemudian yang paling penting itu kita mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan anak. Jadi kekurangan anak itu jangan sampai kita beritahukan kepada orang lain. Jadi kita harus mensupport anak, walaupun anak kita memiliki kekurangan, tapi kita juga harus mengetahui kalau anak kita juga memiliki kelebihan. Tiap anak itu memiliki karakteristik masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing. Jadi jangan sampai karena anak kita memiliki kekurangan terus kita tidak mengapresiasi anak tersebut. Gitu nggih Bu nggih. Ada yang mau ditanyakan Bu? Belum ada. Baik Ibu. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Kalau ada apa-apa bisa jenengan WA saya atau silahkan konsul lagi ke sini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.